Lagi-lagi Andin cemburu berat. Perempuan bernama Catherine yang ternyata adiknya Angga, sahabat Al, tak sengaja kembali bertemu dan ditolong Al saat dikasari kekasihnya Jason yang memaksanya meminjamkan uang ratusan juta. Tapi apa daya, kejujuran Al bercerita pada Andin soal aksinya menolong Catherine malah berbuah cemburu berat Andin. Andin kesal Al tak bilang ke Catherine kalau statusnya sudah menikah dan istrinya tengah hamil. Tadi tuh waktu saya meeting di kafe, ternyata adik Angga juga lagi di sana sama pacarnya. Terus mereka berantem. Ya, pacarnya sedikit kasar sih. Akhirnya saya bantuin adiknya Angga. Terus? Ya udah. Habis itu saya temenin dia cari taksi. Udah dia pulang. Terus kamu gak nganterin pulang biar sampai tujuan juga? Apaan sih, Din? Gak usah mulai-mulai deh. Ya kan cuma nanya aja. Kamu juga udah ngasih tahu belum? Kalau kamu udah punya istri. Istrinya lagi hamil lagi? Enggak. Enggak. Dianya nggak tanya. Sengaja berarti. Ya kan dia nggak tanya, ngapain saya harus ngomong? Din. Hingga malam menjelang tidur, Andin masih ngambek. Sambil membungkungi Al, Andin menangis khawatir suaminya berpaling. Andin. Tidur kok suaminya dipunggungin sih? Hei. Kamu gak usah mikirin yang aneh-aneh. Andin. Kamu kenapa sih? Gak usah mikir yang aneh-aneh. Adiknya Angga kenapa dicemburuin sih? Itu adiknya Angga loh. Andin. Ya tapi kan tetap aja, Mas. Kamu nangis? Hah? Sini. Kenapa nangis? Ya kan aku takut. Takut apa? Ya takut kalau misalkan kamu Di apa? direbut gimana? Astaga ya. Sekarang saya tanya ke kamu. Yang istri saya siapa? Adiknya Angga atau Andini Karisma Putri? Ya udah. Terus apa yang harus ditakutin? Ya takut aja, Mas. Kamu demi Mas sayang. Enggak. Ngambeknya Andin pun akhirnya luluh di pelukan Al. Andin kembali ceria di pagi hari, walaupun tetap saja khawatir suaminya tergoda atau digoda wanita lain, masih mengusik pikirannya. Kenapa? Kenapa ngeliatin saya gitu? Ganteng banget kamu pakai jas itu. Nanti kalau cewek lain kegoda sama kamu gimana? Pagi-pagi gak usah mancing-mancing ya, Andin ya. Tapi janji ya sama aku, jangan tergoda sama yang lain. Aku aja. Iya. Wanita yang paling saya cintai itu sekarang ada di hadapan saya dan sedang mengandung anak saya. Al mungkin saja tak tergoda, tapi bagaimana kalau wanita lain yang tergoda? Apalagi Catherine mendadak datang ke rumah Al untuk memberikan kue. Catherine? Aku bawa kue buat Kak Al. Semoga suka ya, Kak. Din? Kenapa? Karena aku nggak bikinin kamu kue. Akhirnya kamu cari perhatian ke orang lain. Kecemburuan Andin dimulai, ketegangan Elsa juga semakin menjadi. Panik, Nino akan membawa bukti fisik rambut Reina untuk menjalani tes DNA. Elsa terpaksa menelpon Andin. Mbak, lo katanya nggak mau Nino ganggu lo sama Reina lagi. Tapi lo kenapa sih nggak waspada sama sekali? Lo tau nggak? Nino dapat rambutnya Reina buat tes DNA. Rambutnya Reina? Iya, lo nggak tahu kan?
Nino dapetin dari ikat rambutnya Reina. Dan sekarang Nino lagi pergi ke lembaga tes DNA heksagonal buat kasih sampel itu. Kamu tahu dari mana? Ya gue lihat sendiri, Mbak. Mbak denger ya, gue bener-bener udah muak. Gue muak banget. Nino terus-terusan ngurusin Reina dan sedangkan lo nggak tahu apa-apa. Bener kan perasaan aku, Mas? Ternyata ikat rambutnya Reina yang lama itu diambil sama dia buat dicek rambutnya. Makanya dia ngasih ikat rambut yang baru. Kita cegah sekarang ya. Ya udah ya, kamu tenang ya. Enggak, kita harus ke sana ya. Kita harus cegah ya. Iya, Ayo, ayo. pelan-pelan. Kemunculan mendadak Andin dan Al di lembaga heksagonal membuat Nino terkejut. Sama terkejutnya dengan Elsa yang mendengar pernyataan Papa Surya sudah tahu kalau Elsa lah pembunuh Roy yang sebenarnya. Sampai kapan kamu menyembunyikan kenyataan? Kenyataan apa, Pak? Papa udah tahu kalau kamu pelakunya. Mama ngomong soal Papa. Ibarat pepatah, kalau penjahat mengaku, semua penjara penuh sepertinya cocok untuk Elsa. Seperti biasa, Elsa pasti berkelit dan menolak bertanggung jawab atas perbuatannya. Al yang sudah punya bukti-bukti Elsa pelaku pembunuhan Roy saja, Elsa tetap membantah bahkan membiarkan Mama Sarah yang mengorbankan dirinya mendekam di penjara. Apalagi ini hanya Papa Surya yang sebelum-sebelumnya juga berhasil dikelabui Elsa. Kebohongan dan kejahatan Elsa sudah menumpuk tapi selalu lolos dari hukuman. Kenapa? Bahkan Sumarno, tukang ojek yang siap bersaksi di kantor polisi, juga dibuat celaka jatuh ke jurang karena takut bertemu Elsa yang pernah mengancamnya jika bersedia memenuhi panggilan polisi untuk bersaksi kasus pembunuhan Roy. Suster udah bisa menghubungi keluarganya? Belum, Pak. Segera ke depan untuk mencari informasi keluarganya, Sus. Baik, Pak. Ya. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Pak? Tidak ada kartu identitas pasien? Nggak ada, Sus. Kami nggak nemukan kartu identitas atau dompet. Iya, Sus. Kayaknya orang itu terjatuh dan barangnya tercecer. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas bantuan dan keterangannya. Saya dan tim akan menyisir TKP dan membuat informasi orang hilang. Siapa tahu ada keluarganya yang mendengar atau ada orang yang mengenali dia. Baik. Selamat siang. Siang. Saya sudah periksa pasiennya. Bagaimana kondisinya, Dok? Kondisinya sangat kurang baik. Bahkan tingkat kesadarannya sangat rendah. Akan segera dimasukkan ruang ICU.